Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Majelis Taklim Al-Hidayah bersama Abah Guru Al-Ustadz Muhammad Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalil muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa dana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama yalbasul harir fid dunya ma la khalaqa lahu fil akhirah. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tak terasa kita sudah memasuki bulan maulid ya. Abu Lahab aja. Siapa Abu Lahab? Namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Senin beliau mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan lantaran dia bergembira atas kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita selaku umat ini bukan hanya bergembira saja, akan tetapi bagaimana mewujudkan rasa gembira tersebut sehingga kita bisa mengikuti akan sifat-sifat Rasulullah, akan risalah yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu risalah Nabi Muhammad apa? Menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu ini
tentunya kita menggugurkan kewajiban diri kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, kita mengikuti akan risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita perihal muraqi ubudiyah. Kemarin masih membahas tentang ciri-ciri orang yang senantiasa menuntut ilmu. Itu terbagi tiga. Ada yang karena Allah atau akhirat, ya, kemarin sudah dibahas. Menuntut ilmu tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh nggak buat ngisi ceramah, boleh kagak? Boleh, ya, tujuannya untuk memberikan nasihat. Selanjutnya qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana fi darain amin. Wa alla yakuna musari'an ila al-fatawa ka'anna yadulla ala man huwa a'lamu minhu kama ruwiya an Syarih bin Hani. Jadi ciri yang ketiga, orang yang senantiasa menuntut ilmu daripada yang tidak mencari dunia, artinya karena Allah. Cirinya berikutnya, wa alla yakuna musari'an, hendaknya tidak cepat baginya, musari'an ilal fatwa, memberikan fatwa, ka'anna yadulla ala man huwa a'lamu minhu, seperti ia memberikan petunjuk alaman atas kepada orang, wa a'lamu minhu, kepada yang lebih mengetahui padanya, ya kan? Nah, ketika kita nggak tahu dasarnya, yadulla ala man huwa a'lamu minhu, kasih tahu sama yang ahlinya. Jadi masing-masing hambanya Allah, manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, dan punya paknya masing-masing. Jadi ciri orang mencari ilmu yang ketiga, ya, bukan karena dunia, adalah tidak cepat-cepat memberikan fatwa mengenai hukum. Kama ruwiya an Syarih bin Hani, sebagaimana yang telah diriwayatkan daripada Syarih bin Hani. Qala, telah berkata, ataitu Aisyah, aku telah datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai. As'aluha, aku telah bertanya kepada Siti Aisyah. Jadi Syarah bin Hani ini datang kepada Siti Aisyah. Anil mashi ala khafi ini. Beliau bertanya Syarih kepada Siti Aisyah tentang menyapu dua sepatu. Bagaimana caranya wudu ketika kita pakai sepatu. Faqalat, telah berkata Aisyah, alaika bi Ali, atasmu tanyalah kepada Sayyidina Ali. Fas'ul fa innahu kama yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran apa? Sayyidina Ali itu senantiasa berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'alnahu, maka ia bertanya kepada siapa? Sayyidina Ali. Nah, Siti Aisyah aja tahu dasar hukumnya, tapi Siti Aisyah memberikan yang lebih tahu, yang lebih paham ke siapa? Sayyidina Ali, bagaimana caranya membasuh sepatu ketika kita pengen berwudu. Nah, yang ketiga, wa rajulun talabahu ilmi liyasta'ina bihi ala hayatihi. Nah, ciri yang kedua, dan kemarin kan tentang karena Allah, ya kan, dibagi tiga cirinya. Yang kedua, warajulun, dan sebagai seorang laki-laki menuntut ilmu, liyasta'ina bihi, untuk menolong baginya, bihi, dengan ilmu, ala hayatihi, untuk kehidupannya. Jadi dia punya ilmu buat apa? Buat nyari kehidupan, buat kekayaan, bukan karena Allah, bukan untuk apa? Dakwah, bukan untuk
syiar Islam, bukan untuk senantiasa memanfaatkan ilmu. Al-ajilati apa yang sekarang, al-hadirati, wa yanalu bihi al-izzah ay al-quwwatu wal karim wal jaha wal mal wa huwa alimun bidzalika. Dan ciri yang kedua itu dia cari ilmu untuk senantiasa menolong bagi kehidupannya yang sekarang ini untuk memperoleh apa? Al-izzah, kemuliaan, kekuatan, wajaha dan kudrah wal muzilah dan pangkat, wal mala dan harta, wa huwa alimun bidzalika, padahal dia tahu hal yang demikian itu salah. Jadi kalau ketika Mang Lihin punya ilmu, Mang Lihin punya ilmu nih, ya kan, ilmu akhirat terutama gitu ya, bukan ilmu duniawi. Tujuan Mang Lihin apa? Untuk menolong kehidupannya biar bisa menjadi lebih baik, biar ada pangkat jabatan, biar apa? Hartanya banyak, kemudian dimulain sama orang. Tapi Mang Lihin tahu hal yang demikian itu salah. Musta'irun, dia tahu hal yang demikian itu salah. Maka fi qalbihi rabakatu halihi, maka pada hatinya terdapat apa? Kesalahan yang amat fatal. Berarti hatinya lemah. Wa khisyata ay dana'atun maqal sodahu. Nah kalau kita punya niatan seperti itu, mencari ilmu untuk mencari kehidupan agar hidup kita enak, tentram dan lain sebagainya, wa khisyata ayat dana utul maqsudahu, maka pada yang demikian tersebut adalah rendah tujuannya, jelek sekali tujuannya. Berarti nggak ada niat karena Allah. Nah kita jangan sampai nih kategori orang yang menuntut ilmu yang kedua ini, ya. Punya ilmu niatannya tidak lain dan tidak bukan buat duniawi, buat bekal gua mau anak gua biar kaya raya, hidup gua enak, tentram, makan adem, ya kan, yang enak-enak. Jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah aja. Karena orang yang mutiara, yang namanya mutiara, bukan tiara ya, bukan tiara, mutiara, yang namanya mutiara, walaupun di lubang manapun, di got, dicari orang nggak? Cari. Ya itu namanya mutiara. Jadi walaupun dimanapun dia berada pasti dicari orang. Walaupun di gunung, dimanapun dia berada pasti dicari orang. Nah begitu juga orang sudah berilmu pasti dicari orang. Nggak usah kita nyari duit karena ilmu kita, nanti dicari sama orang tuh. Nah penting kita ngaji aja udah. Nah fahada ay rajulun minal muhadirina ay al-munqarribina anfusahum al-hidri halaka. Nah kalau orang yang senantiasa mencari ilmu tujuannya tadi, dia sta'ina ala hayatihi ajilah, dia senantiasa untuk menolong kehidupannya biar dapat pangkat, dapat jabatan, dapat kemuliaan, minal muhadirina al-muqarrabina anfusahum ala hudri halaka, maka dia sama saja berada dalam bahaya. Apa? Al-muqarrabina anfusahum ala khadri halaka, dia senantiasa mendekatkan dirinya daripada bahaya tentang kehancuran. Jadi dia itu pada hakikatnya hancur, dia menjelekkan harkat martabat dirinya sendiri. Coba ya di masyarakat, Ustadz anu mah mata duitan, batu amplop. Ayah, bener kagak? Anu mah dikit-dikit duit. Masa cari yang aja lah, yang enakan adem. Nah, itu masyarakat udah nilai. Berarti secara tidak langsung si fulan, ustadz tersebut atau guru tersebut menuju kehancuran. Tapi kalau dia punya ilmu, ya ajib tuh dia, karena Allah ini segala macam.
pasti namanya baik. Dia dikasih berapa aja terima. Nah, kita cari yang begitu. Nah, jadi jangan sampai kita punya niatan ilmu seperti itu ya. Niatnya buat nolong kehidupan kita biar bisa menjadi lebih baik. Fa inna ajalahu ay akhadahu bila mahlatin ajalahu waqtuhu alladhi yamutu fihi qabla taubati. Nah, kalaulah kita punya niat seperti itu, fa inna ajalahu, maka sesungguhnya ajalnya telah dekat. Ya. Ajalahu waqtuhu alladhi yamutu fihi, dia meninggal dunia qabla taubati, sebelum taubat. Mamat nih niat untuk ilmu, ya kan, buat kekayaan Mamat, udah kondang Mamat, kalau Mamat belum taubat sama Allah dia, khifa alai su'il khatimah, maka yang pada demikian tersebut dia diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wa huwa mautu bi ghairi iman, na'udzubillah minha. Nah, dia meninggal tanpa iman, na'udzubillah minha, kita berlindung daripada yang demikian tersebut. Wa baqiya amruhu ay halihi bi khadril masyiati ta'ala fa inna sya'an afan anhu wa illa fala. Wa baqiya, dan tetaplah amruhu pada perkara keadaannya bi khatil masyiati, pada ketakutan kehendak Allah Subhanahu wa taala, fa insya'a afan, maka jika ia diampuni maka diampuni, wa illa falan, maka tidak diampuni, maka tentunya dia nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita ini tugas kita ibadah ya ibadah. Jangan mengharapkan apa-apa. Makanya perihal ibadah itu 5. Yang pertama dipaksakan. Yang kedua kewajiban. Yang ketiga kebutuhan. Yang keempat kecintaan. Yang kelima keikhlasan. Jadi proses untuk dekat sama Allah berapa prosesnya? Ada 5. Yang pertama apa? Dipaksakan. Yang kedua kewajiban. Yang ketiga apa? Kebutuhan. Yang keempat apa? Kecintaan. Yang kelima apa? Keikhlasan. Jadi kalau TNI sholat nggak sholat, kalau nggak dipaksain nggak sholat, dipaksain dulu, baru jadi kewajiban. Udah jadi kewajiban, timbul tuh kebutuhan. Kayaknya kalau nggak sholat, kayaknya ada yang sesuatu yang hilang, maka sudah menjadi kebutuhan. Nah, kalau udah butuh, timbul tuh rasa cinta, rasa rindu, rasa kangen. Ya, jadi proses buat ibadah itu semuanya proses, nggak langsung ujuk-ujuk ikhlas ini karena Allah. Iya benar, ikhlas karena Allah, tapi prosesnya itu memproses 5 tingkatan. Paksakan dulu, baru jadi kewajiban, jadi kebutuhan, jadi kecintaan, barulah jadi keikhlasan. Wa in wafaqa bitaubati qabla hululi intihal ajali wa adafu ila ilmil amala wa tadaraka ma farata ay qasrun fihi minal khalali. Nah, kalau dia sudah tetapkan ya, wa in wafaqa, dan dia dihadapkan ay bil banai ay wajhi taubati qabla hululi intihal ajali muddatul mauli wa adafu dumari ilal ilmil amala. Nah, tapi dia dihadapin tuh sebelum taubat, dia mengamalkan akan ilmu tersebut. Kemudian fihi minal khalali ay fasad fi amrihi, tapi dia rusak karena apa? Rusakan akan niatnya tersebut. Nah, atahaqqu bil faizina minat taibi, akan tetapi dia mendapatkan hak bil faizina tentang keberuntungan. Fa inna ta'iba
bahwasanya ia bertaubat. Inna karena sesungguhnya bertaubat minadzambi daripada dosa, kama la dzambalahu, sebagaimana seseorang itu tidak ada dosa baginya. Jadi kita ini ditugasin sama Rasulullah bertaubatnya sampai kapan? Sampai ketika meninggal dunia. Dan sudah pernah dibilang sholat taubat mah jangan sekali, setiap malam kita sholat taubat, syukur wudu, apalagi taubat, saruhah, hajat. Jadi sebelum tidur sholat tuh 3 tuh, syukur wudu, taubat dan taubat dan hajat tiap malam. Agar apa? Seseorang ketika dia mau bekerja pagi hari laporan dulu nggak sama Allah. Kalau kita malam sudah laporan sama Allah, dekat sama Allah, taubat minta ampun sama Allah, paginya nggak bakal mikirin duniawi. Itu bedanya kekasih Allah. Kalau malam kita laporan sama Allah, nangis-nangis sama Allah, pagi itu nggak bakal dipikirin kita makan apa, hidup kita gimana, nggak bakal dipikirin. Tapi kalau deket sama Allah malam tujuannya duniawi, bangun pagi, aduh gimana ya besok ya. masih. Tapi kalau udah karena Allah, udah nggak bakal dipikirin. Karena apa? Filosofi tasawuf itu seperti burung. Tahu burung? Tahu burung? Ayana tahu burung nggak Ayana? Tahu nggak burung? Burung itu kalau pagi keluar dari rumah, perutnya kosong apa kenyang? Kosong. Keluar dari rumah, ya kan, kemana aja dia ngalor kidul, pulang perut dalam badan kenyang, udah bismillah aja, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Begitu juga gitu malam laporan, ya Rob tolong ya Rob, besok pagi kasih saya sehat walafiat, kasih saya nikmat hissi dan maknawi berupa uang. Berapa kata Allah? 1 juta aja ya Allah sehari, 1 juta aja ya Allah sehari ya Allah. Tolong buat apa teh ani, buat cicilan ya Allah, kan gitu. Buat apa lagi teh ani? Buat bayar kuliah ya Allah. Buat apa lagi teh ani? Buat bayar setor motor ya Allah. Udah cukup 1 juta sehari, cukup ya Allah 1 juta. Udah dikasih sama Allah tuh 1 juta, ya kan, sehari. Nggak taunya buat belanja emas. Ya, buat shopping, nggak dikasih lagi sama Allah. Ya, jadi ketika rahasianya nih, rahasia biar rezeki ngalir itu yang saya alami itu, ketika kita minta sama Allah berapa jumlahnya, itu harus konsisten, harus dikeluarkan sesuai yang kita minta. Jadi ternyata di situ loh salah diri kitanya. Tidak pernah ketika kita dapat rezeki dari Allah, yang kita minta tidak sesuai dengan yang kita minta. Jadi yang kita dapatkan itu tidak sesuai yang kita keluarkan, sesuai yang kita minta. Harus sesuai, ya. Dapat sekian buat ini, ya keluarnya segitu. Jadi coba deh, dicoba rahasianya seperti itu. Ente minta malamnya sama Allah, ya Rob tolong saya, besok saya butuh duit bagi 300.000 ya Allah. Nakdan terserah, saya bila ta'abin wala nasobin, tanpa capek tanpa lelah. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau lah maha segala sesuatu berkenan segala sesuatu. Jadi doanya gitu, Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan bila ta'abin wala nasobin innaka ala kulli syai'in qadir. Dibaca dulu doanya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ya Allah, berikan rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, bila ta'abin wala nasobin, tanpa capek tanpa lelah. Enak agak nyebut begitu? Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau lah maha memberikan ketetapan atas segala sesuatu. Ya dari kembali lagi kita ini cari ilmu, jangan tujuannya untuk menolong diri kita agar bisa menjadi lebih baik. Karena kalau udah punya ilmu mah dimanapun kita pasti dicari, ya, dipakai sama masyarakat tanpa kita minta. Makanya kalau sudah punya ilmu jadi ustadz, ya, jangan pernah minta khotib di mana-mana, nggak boleh. Ya, saya tanya aja, saya nggak mau minta khotib sono, jangan. Tujuannya apa? Kalau kita minta khotib, minta ceramah, apa? Duit, ya. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Ayo ya, kau jadi kayak kondang ya. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutin ya. Kitab apa?
uqudul dujan. Nah, qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana fi dharain amin. Faidatun, ada sebuah faedah. Faedah itu apa artinya? Faedah, apa faedah? Manfaat. Jadi ada sebuah manfaat, ya, bukan daripada pengarang ini, kitab ini Senawi Ibnu manfaatnya buat kita semuanya agar rumah tangga kita ini bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Qala musannif rahimahullah, ausat, telah memberikan nasihat, pesan, wasiat imra'atun bintaha faqalat hifdhi li zaujiki. Jadi ada sebuah nasihat seorang ibu kepada anak perempuannya. Kita di antara keluarga kita nih yang hadir sudah berumah tangga belum? Sudah berumah tangga kan? Nah, ada yang punya anak perempuan? Ada, dan juga laki-laki. Nah, jadi ada seorang perempuan di nasihat ini memberikan sebuah nasihat dan pesan kepada anaknya ketika sebelum menikah. Berarti bukan hanya sebelum menikah saja, yang sudah menikah juga harus tahu. Kenapa? Mungkin selama kita menikah ada hal-hal yang kita lupa. Kalau kita udah ngaji kan yang lupa berarti diingetin. Apa faqalat hifadhi zaujiki khoson. Yang pertama, hifadhi zaujiki, jagalah wahai anakku daripada suamimu. Apa jaganya? Khisalan asyran yakul laka dhikhran. Jadi kata emaknya kepada anaknya, wahai anakku, jagalah akan dirimu daripada 10 perkara. Jikalau engkau menjaga daripada 10 perkara ini, insya Allah kamu akan mendapatkan mutiara yang amat baik. Yang pertama apa? Al-ula wa tsaniyah al-qanaati. Yang pertama dan yang kedua, pesan daripada seorang ibu kepada perempuan si anaknya. Yang pertama, ketika kamu sebelum berumah tangga, tanamkanlah sifat qanaah. Apa qanaah? Ridho min qismatillah. Ridho, qanaah itu ridho, terima apa adanya daripada pemberian suami. Lagi pacaran mah beda, bener nggak? Lagi pacaran ada nggak ada duit, terima nggak? Bener nggak? Tanya Bang Icun. Gue nggak pacaran ya? Gue makan bareng 2 kali. Yang bayarin siapa Bang? Makan di rumah. Sama istri. Iya, sama istri. Tapi pernah pacaran kan? Pernah pacaran. Yang bayarin siapa? Happy. Sama Happy enggak, soalnya Bang Icen kan playboy dulunya, ganteng dia. Kan namanya juga 3. Apa 3? Koleksi, seleksi, dan resepsi. Jadi wajar kalau kita berumah tangga namanya koleksi. Kayak Edi nih, Edi koleksi dulu ya kan, baru seleksi ya kan, yang mana nih yang cocok nih, yang terima apa adanya nih kan gitu, baru resepsi. Jadi 3 tuh, koleksi, seleksi, dan resepsi. Kalau Mary salah, koleksi terus dia. Ya, jangan begitu ya, koleksinya udah cukup ya kan, udah ketemu seleksi ya udah baru resepsiin. Ini mau udah koleksi, seleksi, koleksi lagi ya kan, nggak kelar-kelar koleksinya. Jangan ya. Jangan. Nah, apa pesan orang tua kepada anaknya? Berarti secara tidak langsung memesankan kita kepada kita semuanya yang sudah berumah tangga ataupun mau berumah tangga. Tanamkanlah di dalam dirimu sifat qanaah. Lagi pacaran mah pasti kita terima apa adanya. Kenapa? Kita belum tahu boroknya suami dan boroknya istri. Lagi pacaran mah jajan juga apa adanya. Tapi kalau sudah suami istri pengen apa aja, bener kagak?
Jadi suami ngasih 10.000, 20.000, ikhlas bini. Suami kagak ngasih, ya ikhlas juga bini. Nggak ngasihnya setahun 2 tahun, ya ikhlasin aja. Nggak mungkin dalam setahun nggak ngasih duit. Suami, ayo, senganggur-nganggurnya suami, nggak mungkin nggak ngasih duit 10.000 setahun. Walaupun 10.000, tanya ayo no. Masa setahun 10.000 ke bini bangetan lu. Ya, nah. Makanya biar kita dibilang nggak dipelit, dibilang nggak pelit atau dibilang pelit sama bini, ada duit berapapun kasih ke bini. Oke, ada 20.000, 50.000 dapat rezeki dari orang, jangan dicaplok sendiri buat beli burung, beli rokok, ya nggak, beli kopi, jangan, kasih ke bini. Nih alhamdulillah ada rezeki dari mana? Dari Allah. Kasih ke bini, mau 50.000, mau 20.000, bini senang, bener. Seneng gak bunda dikasih 20.000 bunda? Dia main HP bu, taruh HP-nya. Ini air kedua nih. Ya, gitu, kau kasih 20.000, 30.000, 50.000, seneng bini. Ya kona'ah jadinya. Kasih 50.000, kasih order, dapat orderan, ya kan, misalkan ayah dapat tarikan berapa? Nih, store. Dapat tarikan 500.000, story 500.000, dan story 300.000, 200.000, jangan, nggak boleh juga itu, ya Mat ya. Story 500.000 semuanya, ya kan? Karena kalau udah, ini kan bini nanya di audit sama bini, biasanya mobil sewa sehari dapat 500.000, kok dikasih 300.000, 200.000 kemana? Lari kemana nih? Bensin kan udah beli, itu udah ada, kemana 200.000 nih? Kan bini nanya, akhirnya berantem gak? Berantem, ya kan? Kalau bini bersyukur, nih udah 300.000 dari anu cuma segini, nah bini ikhlas enak. Jadi qanaah itu pelajaran yang sangat sulit, terima apa adanya, ikhlas itu sulit. Apalagi kalau suami udah sepuh, bini masih gagah, masih kuat, ya kan? Pasti nggak itu siapa? Istri. Tapi istri terima nggak suami kayak gitu keadaannya? Nah, kalau nggak terima dosa lo. Enggak. Jangan mau, kan dibilang jangan pernah kufur kepada suami. Suami itu pasti pernah memberikan kebaikan walaupun sebiji sawi. Ya enggak? Begitu juga laki, jangan pernah menghilangkan sebuah kebaikan akan istrinya. Jadi kalau kita sudah mengetahui, mengenal dan memahami kebaikan satu sama lain, berantem kagak? Enggak hari ini, besok mau berantem lagi. Ya enggak? Iya, enggak lagi ngaji mah, besok mah bodoh perang lagi. Jangan dipakai ngajinya, nyambung. Karena apa? Ya kan, karena belum kelar berantemnya. Jangan. Makanya tanemin masing-masing sifat qanaah antara suami dan istri. Ketika suami bekerja dapat duit segini, qanaah, alhamdulillah. Kan kalau udah qanaah, ikhlas, bersyukur namanya. Ditambah nggak sama Allah? Ditambah. Bini dikasih 50.000 sama suami sehari, 50.000, ikhlas. Secara logika nggak cukup 50.000 sehari, beli beras jajan juga habis nggak bunda? Habis 50.000 juga bunda, apalagi makannya 3 piring kan, ya. Ini mah 50.000, tapi kalau kita selaku istri ikhlas qanaah aja, ditambah nggak rezekinya sama Allah, berarti tanemin tuh. Makanya orang tua, kita nih punya anak, mau laki mau perempuan, mau nikah, kasih tahu dulu, nah rumah tangga itu nggak segampang yang kamu lihat, enak, tentram segala macam, enggak, ujung. Karena apa? Ibarat rumah tangga itu kamu telah melewati dari sungai yang tenang menuju sungai yang deras, lautan yang tenang menuju lautan yang apa? Ombak yang besar, badai yang besar. Makanya rumah tangga istilahnya apa? Bahtera rumah tangga. Berarti ada nahkodanya, ada yang apa? Ada pemimpin kapalnya. Siapa pemimpin kapal rumah tangga? Suami. Siapa penumpang rumah tangga kita? Istri.
Bagaimana rumah tanggamu diajak yang enak, tentram, sakinah, mawaddah warahmah, kalau suaminya juga nggak bisa mengajak istri menuju sakinah, mawaddah warahmah. Berarti tanamin tuh masing-masing kalau mau berumah tangga. Kan Tiara masih berapa tahun Tiara rumah tangga? Hah? Baru setahun. Setahun ujiannya ada? Ada. Ntar 2 tahun, tahun kedua, tahun ketiga, ada lagi. Nah, biasanya itu fase ke 10 tahun, fase ke 20 tahun. Nah, itu ada aja. Ntar kalau umur suami umur 40 tahun, ya 40 tahun lah, hampir 5 tahun, itu masa-masa pubertas lagi itu. Iya. Jadi umur 50 tahun, ini perlu tahu nih suami nih, ya. Kita selaku laki, masa umur 50 tahun, 40 tahun ke atas itu masa pubertas lagi nanti. Pengennya yang daun muda aja, yang muda-muda aja. Itu rata-rata, ya. Jadi maklumi aja bininya ya. Jadi masa-masa umur 50 tahun. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau perempuan usia 40 tahun, pasti cari daun yang muda. Itu psikologinya. Lihat nanti umur 40 tahun perempuan, 40 tahun ke atas, pengennya yang muda lagi. Bukan jiwa yang muda, pengennya yang muda. Itu rata-rata. Itu belajar psikologi. Hati-hati ya. Makanya benar-benar gitu ya, ikut sama Allah agar terhindar daripada hal-hal tersebut. Nah, berarti tanemin ya, kita sebelum berumah tangga, Alif nih mau rumah tangga. Nah, tanemin kalau berumah tangga, ibadah qanaah satu, terima apa adanya ya, ikhlas karena Allah. Suami bagaimanapun, istri bagaimanapun, ikhlas. Karena apa? Menyatukan dua karakter yang berbeda itu sulit ya. Yang satu, yang kembar aja sulit, beda apalagi beda karakter, beda keluarga tuh ya. Hati-hati itu. Tanemin qanaah ya Tiani ya. Tiani udah qanaah nggak Tiani? Insyaallah ya. Yang kedua apa? Wahsani, yang pertama qanaah, yang kemudian wahasuna sam'alahu wa ta'ah. Nah, berikutnya apa? Wahasuna sam'alahu wa ta'ah, dengarkan ya yang baik pendengaran kamu daripada nasihat suami. Wa ta'ah, dan taat. Enggak semuanya suami salah. Ada nasihat yang benar. Jadi dengerin. Rumah tangga mau enak, mau tentram, ya. Kalau bini lagi marah-marah, suami diam kagak? Diam. Bini marah-marah, suami marah-marah, hancur kagak? Hancur. Kalau suami marah-marah, bini diam kagak? Diam. Ini gogok, marah, apa lu apa, dia gak kelar apa lu apa, ya kan, begitu gak? Iya. Makanya bini kalau lagi marah-marah, suami mendingan keluar, ya. Karena Rasulullah ngajarin tuh, ketika Rasulullah diuji dengan rumah tangganya, Rasulullah keluar. Ini anak keluar sampai seminggu, sebulan, nggak baik lagi, jangan, itu baru diusir kali. Jangan, boleh keluar sejam 2 jam untuk menenangkan suasana. Datang lagi, kan baik lagi, lanjut lagi, jangan. Diemin aja, diem, dengerin. Iya mah, kan gitu. Ini mau dilawan lagi, udah dengerin yang baik ya. Jadi ketika kamu mau berumah tangga, dengarkan apa kata suami, nasihatnya yang baik-baik ambil, yang nggak baik jangan diambil. Nah, jadi kalau udah berumah tangga nasihatnya begitu. Jangan, kamu berumah tangga, suami kamu kalau kaya ambil kalau bisa itu duitnya kamu begini-gini orang tua ngajarnya begitu, bener gak? Jangan begitu. Kalau kamu suaminya udah beges, bilang suami kamu harus taat sama diri kamu ya. Kamu yang pegang duitnya, keuangannya ya, kamu pegang ATM-nya ya, biar kamu yang ngolah. Udah, akhirnya duitnya habis sama bini ya kan, akhirnya berantem lagi ujung-ujungnya kan gitu.
Gimana kasih tahu, nah yang baik-baik, dengerin apa kata suami. Kalau itu membawa maslahat, laksanakan. Kalau itu tidak membawa maslahat atau madarat, jangan dilaksanakan. Pesen kalau mau berumah tangga, jangan udah berumah tangga dipesenin dulu. Nah, berarti kan kita udah berumah tangga nih. Berarti kan ada kekurangannya. Nah, dengan ngaji ini insya Allah ada perbaikan dikit demi sedikit. Enggak. Ngapain lu ngasehatin gua, lu aja kagak bener. Nah lu kadang-kadang kayak gitu tuh. Kamu papi ngomong aja gede kayak iya aja, kamu aja nggak bener papi. Wah, ngebalikin bininya kan gitu. Berarti itu bukan wanita yang soleh. Dengerin apa kata suami. Jadi ngomong apa yang maslahat, dengerin, jangan dibantah. Kan papi begitu juga, itu kan papi dulu, mami kan gitu kan. Iya, papi kan dulu ya kan koleksinya banyak, kok sekarang nggak tahu juga. Jangan ya. Jangan ya. Nah ya, wasalisatu warrabi'atu, yang ketiga dan keempat, tafkudu limawaqi ainahu wa anfuhu fala taqwa ainahu minki ala qabi wala syammu. Yang keempat, memperhatikan tempat daripada pandangan suami dan penciuman suami. Fala taqwa, dan jangan pernah kau meletakkan ainahu, pandangan daripada suami, minki ala qabihin, atas daripadamu pandangan yang jelek, wala syami, dan penciuman yang jelek, anfuhu, daripadanya, mingki, daripadamu, ila tabibi rahi, dari kecuali wangi yang baik. Maksudnya apa? Yang ketiga, pesan tuh sama anak kita sebelum rumah tangga. Nah, jagalah, perhatikanlah pandangan suami kamu dan penciuman suami kamu ya, mata dan indera penciumannya, agar mencium yang baik-baik, pandangannya dilihatnya enak. Coba Mary kalau ngeliat yang bering-bering enak kagak? Enak. Nyium yang wangi-wangi enak kagak? Enak. Nah sekarang nih kita nih punya bini, mau tidur udah kusel, enak kagak? Nggak enak. Bangun tidur bau asam lagi, nggak enak. Itu kan bangun tidur bajunya kemarin, mau tidur bajunya kemarin, ayo. Iya salah, Mary cari lagi ya. Kan gitu. Jadi iya, perempuan rata-rata pokoknya, rata-rata ada juga punya bini kan gitu. Ya, jadi sebelum ngaji binanya bilang, tuh dengerin mah ya. Jadi perhatikanlah pandangan suami, ya kan, dan penciuman suami. Ketika suami melihat yang indah-indah, ya enggak, mencium yang wangi-wangi, surga, ya kan. Ente di luar, ya kan, baru dandan menor, ya kan, di dalam boro-boro. Jadi di luar membodo amat, di dalam luar biasa, gitu teh ya. Ya kan, kasih wangi iya, wangi enggak? Wangi asam dikasihnya. Iya kan, ini enggak begitu mat ya. Coba teis wangiin, kasih wangi kan. Kalau Muhammad pandangannya, masya Allah, ini bidadari surga gue nih, enak banget ini ya kan, enak sedap dilihat, cium, wangi dicium ya kan. Ini mau tidur, ilah baju kemarin lagi, Allah karim. Mama bajunya satu doang buat tidur. Dasarnya itu aja, 2 hari 3 hari sekali baru ganti, ya kan, dicium. Cium bawa obat katanya mama. Cium yang wangi, ya enggak. Begitu juga laki, laki kalau mau deketin bini, ya kan, ente habis rokok cium bini, jangan, ya enggak. Bisa rokok sikat gigi dulu ayono, ya kan. Iya, deketin bini nih, sikat gigi dulu ayono, yang wangi. Pakai itu tuh, pakai apa tuh yang semprotan tuh, ya enggak. Ya baygon baygon katanya. Ini kesemprotan biar wangi ya enggak ya.
semprot ya kan, ini deketin bini kita ya kan, enak juga, sama-sama wangi kan. Coba ya habis makan jengkol ya kan, deketin bunda, waduh mabok dah loh kan gitu ya enggak. Jadi kasih dong yang pandangan enak ya enggak. Jangan bini doang, mah gua maunya mama yang cantik, enak dilihat saya, wangi, dicium saya juga wangi. Terus papa biasa aja. Iya sama aja, jangan begitu juga kan gitu. Papa juga harus ganteng ya kan, enak dilihat, biar saya tidak melihat kanan kiri kan gitu. Itu pas suami saya, itu suami siapa yang kata? Oh itu suaminya bunda, siapa namanya? Bapak Mulyono. Ya salam kan gitu kan, dirapikan ya kan, cium-cium wanginya luar biasa kan, enak gitu ya kan. Ini keluar rumah seret naik motor, ketek siapa ini? Enggak enak. Ketek siapa itu? Bang Icen. Iya. Enggak enak gitu. Jadi tanamin tuh rasa pandangan yang indah, cuman yang nikmat. Jadi bilangin sama anak kita yang berumah tangga, Neng, kamu berumah tangga, nah kamu berumah tangga. Lihat suami kamu biar pandangannya nggak kemana-mana, penciumannya juga kemana-mana. Berarti kan harus perbaiki siapa? Dua-duanya harus perbaiki, baik suami maupun istri. Kalau istri wangi, cakep, bini lari kemana-mana, suami lari kemana-mana enggak, insya Allah enggak ya. Kalau bini cakep, ini mah dompet aja dicakepin, bini kagak dicakepin ya enggak, kantong dikumpulin duitnya buat abah ya kan, bini mah kasihnya seperlunya aja ya, jangan begitu juga ya kan. Udah, jadi kasih ngalir aja. Wah habis mas sekian, ya udah amat, mau habis, masa mau diaudit kayak BPK aja ente, bener nggak? Kadang-kadang kan suami ngasih duit ya kan, ngasih duit 10 juta, belum sebulan udah habis. Buat apa itu duit? Ada gitu, boros amat bini, kagak tahu apa. Bas berapa gas pak, gas makan berapa pak, sabun berapa, listrik berapa, air berapa, ente jadi perempuan kagak sanggup ente. Ya kan? Makanya kalau jadi perempuan udah luar biasa itu pahalanya. Kasih duit 10 juta habis, ya udah nggak apa-apa. Besok ada lagi gitu, jangan diaudit. Saya ini mah dapat bini nih 5 juta diaudit, keluarin. Waduh, ini buat apa? Wah, ditanya bini. Kan nanti kan berantem gak bini sama suami? Berantem. Emang lu gak percaya bang ngasih ke gua 5 juta sebulan? Enggak percaya, ini lu kelola tuh sendiri 5 juta. Belum jajan anak, beli sabun anak. Buyeng lah, makanya nggak sanggup aneh. Ya kan? Kasih ini duit ke bini. Udah. Habis biarin aja, ikhlas. Ya Allah 10 juta ternyata cuma cukup 2 minggu, kasih lagi dong ya Allah 10 juta. Nah dikasih lagi, ente kasih 5 juta aja, ngauditnya udah kayak KPK ente ya kan. KPK kemana-mana, ini 1000 nih, kemana sisa 1000? Kotak amal. Nggak apa-apa kotak amal ini jangan jangan diaudit, ikhlasin aja, ikhlas nih rahasianya nih. Ini mah kita dipelitin lagi sama Allah tuh. Nah, kembali lagi ya. Jadi ketika kita mau berumah tangga, bilangin tuh sama istri, sama anak-anak kita, maupun perempuan maupun laki, nah pandangan kamu dan penciuman kamu ya artinya harus enak dilihat sama suami, dan juga suami harus enak dilihat sama istri. Jangan kamu wangi di luar, ganteng di luar, kamu cantik di luar, wangi di luar, tapi di dalam rumah mah biasa-biasa aja. Bener nggak? Kan kita gitu sebab, kan kita begitu banyakannya. Di luar mah wangi, ganteng, rapi, di dalam rumah mah biasa-biasa aja. Kadang-kadang kita ngadu kentut, kadang-kadang kita ngadu bau asam, ya enggak? Mau bikin apa? Sayur asam, sayurnya aja abah, terus asamnya ini, asamnya nih, ya salam. Ya jangan begitu ya. Iya, jadi benar-benar gitu ya. Haruslah tuh. Jadi ini mah kadang-kadang wangi di luar, cakepnya di luar, di dalam rumah biasa-biasa aja, bodo amat. Akhirnya kan nanti bosan bini, bosan suami. Ya Allah, kayaknya bini gua gini amat, jadi enak dilihat. Begitu juga suami istri. Ya Allah, suami gua itu jenggot udah begitu, rambut udah gobrak, kagak dicukur-cukur. Kayaknya gua ngeliat Mamat enak banget, ganteng banget kan gitu. Jadi ada perbandingan nanti kita melihat suami atau istri orang.
billahi min zalik. Yang berapa tadi? Ketiga dan keempat. Yang kelima sama yang keenam. Wal khamisatu wassadisatu, yang kelima dan keenam sampai keenam aja dulu ya. At-tafaqqudu liwaqti tu'amihi wa manamihi. Yang keenam, memperhatikan waktu daripada makannya dan waktu daripada tidurnya. Nah, kenapa? Fa inna syiddatul ju'i mulhabatun wa tanghisul naumi mudghabatun. Jadi ketika orang sedang lapar itu menimbulkan apa? Rasa marah. Dan ketika susah tidur menimbulkan apa juga? Rasa murka. Jadi kita pesen ini sama anak. Jadi ibu ini pesen sama anak. Nah, ketika kamu sudah berumah tangga ataupun mau berumah tangga, dan kita yang sudah berumah tangga, perhatikanlah makan daripada suami kita dan tempat tidur suami kita. Begitu juga sebaliknya, perhatikanlah makan daripada istri kita dan tempat tidur istri kita. Kalau kita perhatikan sama istri kita, Mah sudah makan belum? Istri walaupun belum makan, tahu nih suami lagi gak ada duit. Istri misalkan lagi di luar, ditanya begitu, istri senang. Walaupun hanya sebuah pertanyaan, berarti apa? Ada rasa perhatian. Tanya diri kita, Mah sudah makan belum? Ataupun apa, suami kita perhatikan makannya. Jangan sampai suami ngasih duit buat masak, enggak dibikin masak. Bener kagak? Ini mau makan beli, kadang-kadang suami ngasih duit banyak, masak mah kagak, dimasakin mah kagak, beli juga kagak, pulang-pulang suami pasti marah kagak? Marah. Ya, begitu juga suami, ya istri ngasih ada masakin yang enak-enak juga masakin sesuai selera suami. Begitu juga si istri ngasih juga sesuai dengan selera istri. Pak, makanya apa Pak? Bapak mah makan nggak muluk-muluk neng, makan ikan gurame aja ya, sama sayur asem ya, jengkolnya jangan lupa neng, lalabanya itu mewah, itu mah Bapak mepah ya kan, bukan mewah lagi, mepah namanya. Jadi yang biasa-biasa aja ya kan, ikan teri, sayur asem, jengkol, itu apa aja lah ya enggak. Perhatian, kalau sudah perhatian satu sama lain, baik makan dan tempat tidur, enak agak? Mama kok belum tidur? Ini udah malam Mah. Iya bentar Pak, lagi ngeliat HP. Ngapain main HP? Lihat Facebook. Ini ada film rame. Kan kadang-kadang gitu. Akhirnya sekali diingetin sama suami. Tidur Mah, udah malam. 2 kali, 3 kali. Marah kagak suami? Marah. Begitu juga istri. Papa jam berapa ini? Bentar Mah, lagi nongkrong ngopi. Udah malam, pulang. Jam 12 pulang kita, ya enggak? Karena tidak menimbulkan kisah dalam rumah tangga. Jadi kalau udah satu sama menghargai waktu, ya kan, baik makan dan sebagainya macam, enak ke rumah tangga? Enak. Kita dikit dulu sedikit apa kekurangannya, kelebihannya dipertahankan, bahkan ditambah, dan kekurangannya ya diperbaikin. Nantinya kurang perhatian, kurang cuek, ya tadi kan ada tuh, perhatikan pandangannya, makanannya, tempat tidurnya, kan salah satu bentuk perhatian. Kita pernah menyalahkan suami kita kalau belum baik, tapi salahkan diri kita sendiri, ataupun istri kita, ataupun suami. Apakah istri sudah mendoakan secara totalitas kepada suaminya agar menjadi lebih baik? Sebaliknya, ataukah suami sudah mendoakan istrinya untuk menjadi lebih baik? Jawabannya ada di diri masing-masing. Anda nggak mau jawab, Anda nggak mau baca satu-satu, jadi ada di diri kita masing-masing. Ya, kalau kita yakin suami kita berubah, istri kita berubah, doanya yang kencang. Tapi kalau dua-duanya kagak mau ngedoain dua-duanya satu sama lain, nggak ada berubahnya. Jadi sifatnya orang lain hanya membantu, selebihnya dari diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita baca Fatihah, tanpa nafas.
Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, yang punya hutang dilunaskan hutang-hutangnya. Mudah-mudahan rumah tangga ya, rumah tangga kita semuanya menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang punya usaha diberikan kelancaran dalam usahanya, dilindungi dalam usahanya, dan anak-anak kita diberikan anak yang soleh dan solehah yang bisa mendoakan kita. Yang terakhir kita doakan untuk Teh Lasri yang sedang sakit ya, beliau sakit jantung ya, mudah-mudahan sehat walafiat, diangkat segala seluruh penyakitnya baik lahir maupun batin ya. Alhamdulillah wa ala kulli syai'in alhamdulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ilahi innaka kafi'un su'ali ifini bihaqqil fatihati su'ala wa karamaka fil 'anil maqali ifini bihaqqil fatihatil maqala wa hasil ma fi dhamiri ya Rabb wa hasil ma fi dhamiri ya Rabb wa hasil ma fi dhamiri ya Rabb. Niatin hajat kita, sebutin hajat kita masing-masing dah. Hasil ma fi dhamiri ya Rabb wa hasil ma fi dhamiri ya Rabb. Allahumma anzilna rahmah wa barakah wa salamiyah wa afiyah ala majlis halidayah wa jama'a fi hadhal maqam fi dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana wa yassir kulli asir, yassir muradana wa sahil fa'ali bi fadlika wasi'. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, mudah-mudahan